Dalam proses hukum yang saya alami ini, terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprocedural. Teddy Minahasa menjalani sidang nota pembelaan setelah dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jenderal Bintang 2 tersebut membantah berbagai fakta persidangan serta mengaku ada rekayasa dan konspirasi dalam kasus yang menjerat dirinya. Yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwa lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya, menghentikan karir saya, dan menghancurkan hidup serta masa depan saya yang tentunya berdampak terhadap keluarga besar saya. Bahkan akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya. Mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut mengaku adanya dugaan skenario untuk menjatuhkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Teddy merasakan ada banyak kejanggalan selama berlangsungnya proses hukum dari mulai penyidikan hingga penuntutan. Jenderal Bintang 2 tersebut mempertanyakan keterlibatan dirinya dan tidak mengetahui dari mana asal sabu tersebut. Bahkan ia mengaku tidak pernah melihatnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam proses hukum yang saya alami ini terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprocedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwa lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya, menghentikan karir saya, dan menghancurkan hidup serta masa depan saya yang tentunya berdampak terhadap keluarga besar saya. Bahkan akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya. Barangkali dengan demikian yang paling mendasar adalah dengan adanya penangkapan sabu 3,3 kg di Jakarta ini. Di mana keterlibatan saya? Mohon izin yang mulia, kita ketahui bersama bahwa proses penyidikan kasus narkotika bermula, kami ulangi, bermula sejak adanya penangkapan dan terdapat BB narkotika ada padanya. Banyak narkotika berseliweran, tetapi jika tidak tertangkap, tidak ada BB-nya, maka proses penyidikan juga tidak ada. Merasa benar-benar dikerjai oleh keluarga Dodi Prawiranegara, ucap Teddy Minahasa saat membacakan pembelaan atas tuntutan hukuman mati dari kasus peredaran narkoba. Selama proses hukum berlangsung, Teddy menyoroti perilaku Dodi dan Maman Supratman, ayahanda Dodi, yang ia nilai sama saja perilakunya. Like father, like son, cakap Teddy yang menjelaskan perilaku Dodi dan ayahnya yang membela diri dengan menyerang dan memberatkan orang lain. Surat terbuka Maman Supratman juga dapat dimaknai bahwa Maman Supratman meragukan independensi Majelis Hakim yang mulia dalam mengadili perkara ini. Sehingga Maman Supratman perlu mengirim surat terbuka untuk mohon perlindungan hukum kepada pimpinan tertinggi lembaga eksekutif dan yudikatif. Like father, like son, antara anak dan orang tua sama saja perilakunya, yaitu membela diri tetapi dengan menyerang dan memberatkan pihak lain. Seandainya pada saat itu saya benar-benar melakukan intervensi atau hal buruk lainnya untuk kepentingan saya, mengapa Rahma atau Maman Supratman tidak menolak atau tidak mereject panggilan telepon dari saya? Bahkan Maman Supratman merekomendasikan agar saya menghubungi Rahma. Dan mengapa pula Rahma masih mengangkat telepon saya jika itu untuk tujuan intervensi? Justru saya telepon Rahma adalah menindaklanjuti permintaan tolong Rahma untuk suaminya, yaitu Dodi. Karena Rahma selalu mengeluh kepada istri saya, kok Mas Dodi kena pasal berlapis? Saya merasa benar-benar dikerjai oleh keluarga Dodi Prawiranegara ini yang mulia. Pernyataan Teddy dalam pledoi merupakan sebuah pembelaan atas keterangan Maman Supratman, ayahanda Dodi, di muka persidangan, yang mengaku ditelepon oleh Teddy untuk mengajak bergabung dan akan
menanggung seluruh biaya persidangan. Pak, mohon izin saya Teddy Minahasa. Ya, ada apa? Halo? Halo? Ya Pak. Halo, Iya? saya Teddy Minahasa Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya, ada apa? Itu suara Bapak ya? Maksudnya? Maksudnya biar satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Ini Mas, saya ini punya penyakit jantung ya. Dari mulai kejadian, saya tuh udah nggak boleh nonton TV, nggak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang nangani itu istrinya. Oh, saya telepon Ama saja kalau gitu ya. Iya. Ya, Bapak percayakan saya juga tidak akan menyudutkan Dodi, tidak Pak, saya tetap bantu juga. Bapak yang sabar ya Pak. Iya. Saya ini. Saya hubungi Ama Pak. Ya. Sebelumnya, mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, telah menjalani sidang tuntutan dan dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum meyakini Teddy bersalah dalam kasus peredaran narkoba yang menukar barang putih sabu dengan tawas seberat 5 kg. Mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut mengaku adanya dugaan skenario untuk menjatuhkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Teddy merasakan ada banyak kejanggalan selama berlangsungnya proses hukum, dari mulai penyidikan hingga penuntutan. Jenderal Bintang 2 tersebut mempertanyakan keterlibatan dirinya dan tidak mengetahui dari mana asal sabu tersebut, bahkan ia mengaku tidak pernah melihatnya.